day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel empowering you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu kembali karena Tuhan itu mengasihi kita. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang firman Tuhan. Ya. Kita akan membicarakan tentang firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengkuatkan iman kita untuk menghadapi apapun juga. Ya, saudara, ayo kita berdoa. Tuhan, dimanapun kami berada, kalau kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan melalui firman yang hendak kami renungkan bersama ini, kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ayo firman Tuhan saya ingin mengajak saudara-saudara membaca di dalam surat Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu dikatakan begini, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Coba saya ulangi supaya jelas. Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan karena kita berusaha, tetapi itu pemberian Allah. Ya, ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan atau usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10 ini yang perlu kita perhatikan ya saudara. Karena kita ini buatan Allah. Catat kata-kata buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ayo coba saya uraikan ya. Secara sederhana saya akan uraikan ya saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, yang terpenting ialah kata-kata kita ini buatan Allah. Itu yang penting. Ya. Kita tidak mempunyai dalih lain. Misalnya seorang bayi dilahirkan oleh seorang ibu dan hidup bayi itu tergantung dari ibunya. Ya. Sampai di mana ibu ini bisa memelihara bayi itu, lantas seluruh pikiran kita itu terpusat bahwa kehidupan bayi itu hanya bergantung pada ibu. Tidak salah itu saudara. Itu tidak salah, itu betul. Betul. Tapi saudara-saudara, saudara tidak pernah membayangkan terjadinya bayi ini. Saudara tidak pernah membayangkan. Bukan ibu itu yang menjadikan bayi ini. Bukan bapak itu yang menjadikan bayi ini. Tetapi bayi itu bisa sampai lahir, sampai menjadi dewasa, sampai menjadi tua. Itu tetap menurut kitab suci,
itu buatan Allah. Ya. Di dalam bahasa Yunani disebut poema. Dalam bahasa Inggris disebut poem. Atau ada yang menyebut poem, yang artinya ialah suatu karya seni yang amat tinggi. Jadi siapapun kita ini adalah karya seni yang amat tinggi. Sekalipun kita itu merasa dilahirkan dari ibu, itu adalah karya Allah. Karya Allah, poema. Suatu karya seni yang amat tinggi. Karena begitu tingginya karya seni yang diciptakan oleh Allah itu, maka manusia itu ndak iso dibanding nombek binatang. Binatang itu juga ciptaan Allah. Tetapi manusia menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada binatang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada. Hanya manusia. Oleh sebab itu, saudara, kalau di dalam manusia itu ada yang disebut moral, ya, para ahli ilmu jiwa, ya, jelas dia berkata manusia itu bermoral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral itu rohani. Moral itu rohani. Jadi jangan kita ini meremehkan arti kata moral. Moral itu rohani. Tidak ada orang berkata, penjahat itu bermoral. Tidak ada, saudara. Penjahat itu tidak bermoral. Pembunuh itu bermoral. Tidak ada, saudara. Moral itu rohani, saudara. Moral itu rohani. Jadi manusia itu diciptakan sebagai orang yang rohani. Mula-mula rohani.
manusia disebut rasional. Ya. Manusia disebut rasional. Rasional itu sama dengan sadar. Rasional itu sama dengan sadar. Kalau berbicara tentang binatang, saudara, binatang itu tidak bisa dikatakan, oh binatang si anjing itu bermoral. Anjing itu rasional, sebab bisa disuruh apa-apa. Bukan, itu bukan, anjing itu bukan rasional. Anjing itu tidak punya kesadaran. Anjing itu karena dilatih. Tetapi anjing itu tidak diciptakan untuk rasional, untuk bermoral, tidak. Semua binatang tidak ada yang diciptakan seperti manusia. Yang lebih hebat lagi, saudara, manusia itu diciptakan kekal. Aduh, saudara-saudara, kita tidak pernah memikirkan bahwa saudara dan saya itu diciptakan oleh Allah untuk kekal. Saudara pernah memikirkan bahwa saudara dan saya itu bukan saja hidup di dunia ini 70, 80 sampai ya berapa sesukanya Tuhan, lantas mati habis perkara. Tetapi manusia itu kekal. Waktu Allah menciptakan manusia itu, manusia diciptakan untuk kekal. Seperti Allah kita itu kekal. Itu kita tidak mampu berpikir sampai di situ, saudara. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu berpikir sampai di situ. Nah, oleh sebab itu, saudara, seperti tadi saya katakan, manusia itu diciptakan rohani, bermoral. Moral itu berarti rohani. Tetapi oleh kuasa kegelapan, oleh setan, manusia dirasuk oleh setan. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa dikatakan oleh Allah, jangan buah pengetahuan yang baik dan tidak baik itu engkau makan. Sebab kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi setan bilang, dah, nek kamu makan, kamu akan seperti Allah. Lantas Hawa, Adam, ambil itu dan terus seperti apa yang dikatakan Allah, mati. Mati itu dalam pengertian terpisah dengan Allah.
bisa untuk yang kekal. Bukan mati sudah habis perkara. Itu sebabnya orang terlalu hatinya penuh dengan penderitaan yang tidak bisa diatasi, tidak punya jalan keluar. Lantas dia berpikir, satu-satunya jalan ya bunuh diri habis perkara. Bukan. Bunuh diri itu bukan habis perkara, saudara. Bunuh diri itu masih ada kelanjutannya, yaitu kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Itu sebabnya, saudara, ya. Ayo kita baca lagi, ya, ayat 8, ya, dari tadi Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, ya. Kita baca lagi. Sebab karena kasih karunia, yaitu karena kasih Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu Allah tetap mengasihi, supaya barang siapa yang percaya akan Dia diselamatkan, saudara. Itu bukan hasil usahamu, saudara. Kalau saudara ke gereja supaya selamat, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Allah memberi, supaya dengan pemberian itu kita kerjakan untuk mencapai hidup yang kekal. Ayo saudara, kita renungkan betul-betul dan berdoa, Tuhan, tidak salah kalau saya dibawa untuk hidup percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah hidupku, supaya aku lebih dekat dengan Allah, lebih merapat dengan Allah, lebih melekat kepada Allah, bahkan lebih menyatu dengan Allah. Itu harus kita usahakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Ayo kita doa, ya. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami dengar ini menggugah kami untuk kami lebih mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Roh Kudus Parakletos akan menolong kami untuk memimpin kami pada jalan-jalan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha. Amin.